sumbu X positif, sehingga X itu sama dengan A dan Y-nya sama dengan 0. Nah, kita mencari apa coba? Di sini kita akan mencari nilai R. Nilai R itu yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, diketahui X pangkat 2 ini yaitu A, kita tulis A, karena ada pangkatnya maka kita tentukan ditambah 0 ini ya. Jadi kita akan mencari nilai R. Nilai R itu menggunakan rumus X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, X pangkat 2 ini yaitu A dan Y itu adalah 0. Jadi ditulis X pangkat 2 itu yaitu A pangkat 2 dan Y pangkat 2 itu sama dengan 0 pangkat 2. Nah, terus lalu kita jumlah A pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 yaitu A pangkat 2. Nah, supaya tidak ada pangkatnya, maka kita tulis A. Kita menghilangkan akar sama pangkatnya, maka kita tulis A. Untuk mencari sinnya, sin itu merupakan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya yaitu untuk mencari sinnya, diketahui sin itu merupakan perbandingan dari sisi depan plus per sisi miring. Sisi depannya yaitu Y dan sisi miringnya itu R. Nah, sisi Y-nya itu ulang. Untuk mencari sin, ulang. Nah, di sini kita masuk kepada sin. Nah, sin itu diketahui merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Sisi depannya yaitu Y dan sisi miringnya yaitu R. Nah, sisi depannya itu yaitu Y kan. Jadi sini kita masuk ke dalam sin. Sin itu merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Sisi depannya itu Y dan sisi miringnya itu R. Y diketahui itu 0 dan R-nya diketahui itu A. Jadi 0 dibagi A sama dengan 0. Nah, di sini kita akan masuk ke yang kedua yaitu cos. Cos itu merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya ini yaitu R dan sisi miringnya itu sisi samping itu X dan sisi miringnya M. X itu sama dengan A dan R-nya itu sama dengan A. Di sini kita akan mencari cos. Cos itu merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya itu X dan sisi miring itu R. X itu adalah A dan R itu adalah A. Jadi A per A. Nah, karena A itu sama dengan 1, maka 1 bagi 1 yaitu 1. Masuk ke ketiga yaitu tan. Tan itu merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Sisi depannya yaitu Y dan sisi sampingnya itu X. Y ini yaitu 0 dan X ini yaitu A. Ini 0 untuk A. Jadi 0 dibagi A sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas 2, yaitu mencari nilai dari AC. Rumusnya adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nilai AB sendiri yaitu A, kita tulis karena ada kuadratnya, kita tulis kuadrat ditambah nilai BC A terus juga A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Untuk menghilangkan pangkatnya kita tulis A2. Karena di sini masih ada akar, jadi kita langsungkan menjadi A per akar 3 dikali akar 2 per akar 2 dengan akar 2 per A2. Karena ini sama-sama A, jadi langsung dicoret. Jadi hasilnya akar 2 per 2. Lanjut ke cos. Kita cos itu kan sisi samping pas sisi miring. Sisi sampingnya itu A akar 2 jadi salah A aja deh. Kita masuk ke cos 45 derajat, yaitu sisi samping pas sisi miring. Sisi sampingnya itu A, sisi miringnya A akar 2.
karena ini hasilnya sama dengan ini, jadi hasilnya juga sama. 2/2. Kita masuk ke tan 45 derajat, yaitu sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu A per sisi sampingnya itu juga A. Karena ini sama-sama, jadi hasilnya sama. Jadi kita tulis saja 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helpi Febrianti Roso dari kelas 10-3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut 60 derajat. Jadi pertama kita akan menentukan panjang sisinya. Panjang sisi 60 derajat. Yang pertama yaitu sisi miringnya. Karena di atas dijelaskan sisi miringnya adalah 2A, lalu sisi sampingnya sama dengan A dan sisi depannya sama dengan A akar 3. Lalu kita akan mencari rumus sisi depannya, yaitu sisi tegak 1/2 dikurang sisi miring pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2 dikurang dengan A pangkat 2. Lalu dijumlahkan menjadi 4A pangkat dikurang A pangkat 2 sama dengan 3A pangkat 2. Lalu memperoleh hasil adalah A akar 3. Lalu kita akan mengerjakan dari sin 60 derajat. Jadi rumus dari sin adalah sisi depan dan miring. Jadi sisi depannya adalah A akar 3 per 2A. Lalu ini dijumlahkan menjadi akar 3 per 2. Oke, lalu kita ke kot. Rumusnya adalah sisi samping dan miring. Itu A per 2A. Lalu ini memperoleh hasil 1/2 karena A ini bisa diubah menjadi 1 dan ini tinggal dicoret saja. Lalu yang terakhir adalah tan. Lalu untuk tan itu tan 60 derajat. Itu rumusnya sisi depan samping. Sisi depannya itu A akar 3 per sisi sampingnya adalah A. Itu memperoleh hasil akar 3. Oke, begitu. Di sini bisa kita perhatikan gambar koordinat kartesius. Misalnya, titik P itu adalah 0,B. Maka karena sudutnya 90 derajat, titiknya itu berada pada sumbu positif Y. Maka nilai X-nya itu adalah 0 dan nilai Y-nya adalah B. Setelah kita mendapatkan hasil nilai dari X dan Y, kita di sini lanjut untuk mencari panjang jari-jari. Nah, rumusnya adalah R sama dengan akar X pangkat 2 tambah akar Y pangkat 2. Akar X pangkat 2 itu adalah 0 dan akar Y pangkat 2 adalah B. Maka kita tulis di sini 0 pangkat 2 tambah B pangkat 2 dan kita akarkan. Kemudian 0 pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan akar B pangkat 2. Supaya kita akan hilangkan akarnya ini dengan kita sederhanakan. Jadi akar B pangkat 2 kalau disederhanakan menjadi B. Kemudian di sini kita akan mencari nilai trigonometrinya. Di sini sin 90 derajat sama dengan Y per R. Sin rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Sin 90 derajat sama dengan Y per R. Y-nya tadi itu adalah B. Y-nya B.
R-nya juga B setelah kita cari tadi. Maka kita tulis B per B sama dengan 1. Kemudian kita di sini akan mencari cos. Cos rumusnya sisi samping per sisi miring. Cos 90 derajat sama dengan X per R. X-nya adalah 0, R-nya adalah B. Maka kita tulis 0 per B sama dengan 0. Lanjut kita cari tan. Tan rumusnya sisi depan per sisi samping. Tan 90 derajat sama dengan Y per X sama dengan Y-nya tadi adalah B, X-nya adalah 0. Jadi jadi B per 0 sama dengan hasilnya itu tidak bisa terdefinisi. Jadi kita tulis seperti ini. Kita tulis tanda kurang seperti ini. Jadi begitu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Laura, saya dari kelas 10-3. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mencari sudut 30 derajat serta mencari nilai koset, sekan, dan kot. Segitiga sama sisi ini dibagi menjadi 2 sehingga mendapatkan sudut 30 derajat. Sisi tegaknya adalah B dan sisi miringnya adalah C. Sisi miringnya 2A dan sisi sampingnya A akar 3. Lalu untuk mendapatkan koses kita hanya perlu mengingat sisi miring dibagi sisi depan. Jadi sisi miringnya adalah 2A dan sisi depannya adalah A. Lalu A tersebut dibagi, tinggal dicoret saja. Dan hasilnya adalah 2. Lalu untuk mencari sek, kita hanya perlu mengingat lagi, yaitu sisi miring dibagi sisi samping. Jadi sisi miringnya adalah 2A dan sisi sampingnya adalah A akar 3. Lalu di sini A-nya tinggal kita coret saja dan menghasilkan 2 per akar 3. Dan untuk mencari kot, kita hanya perlu mengingat lagi sisi samping dibagi dengan sisi depan. Sisi sampingnya adalah A akar 3 dan sisi depannya adalah A. Lalu A-nya kita coret dan menghasilkan akar 3.